Dan di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah meyakini bolehnya, diizinkannya memerangi kaum khawarij dan para perompak atau pencuri jika mereka mencoba mengganggu seseorang, baik yang mengancam jiwanya maupun mengancam hartanya. Boleh bagi orang tersebut untuk melawan, memeranginya dalam rangka membela diri dan hartanya. Boleh baginya untuk membela diri dengan segala cara yang dia mampu untuk melakukannya. Ini salah satu keyakinan ahli sunnah. Bolehnya bagi seseorang, walaupun dia rakyat sipil, untuk mempertahankan diri, mempertahankan nyawanya, atau mempertahankan harta dan kehormatan keluarganya jika ada satu pihak yang mencoba menyakitinya atau mengganggu dirinya, yang mengancam jiwa atau hartanya serta kehormatannya. Diperbolehkan hal ini. Namun beliau Al-Imam Ahmad akan melanjutkan hukum permasalahan ini dengan perkataannya, walaysa lahu idza faraquhu aw tarakuhu an yatlubahum wala yattabi'a atharahum. Dan tidak dibenarkan bagi orang tersebut yang diserang, yang akan dirampok atau dicuri rumahnya, sesuatu dari rumah dia, boleh bagi dia mempertahankan dirinya pada saat itu, pada saat gangguan masih berjalan atau upaya untuk menyerang dan membunuhnya terus dilakukan, maka boleh baginya untuk mempertahankan diri. Namun apabila pencuri tersebut atau perampok tersebut atau orang yang akan membunuhnya, baik itu dari kalangan pencuri dan perampok biasa ataupun dari kalangan khawarij, melarikan diri, maka tidak dibenarkan bagi orang tersebut untuk mengejarnya. Tidak dibenarkan bagi orang yang tadi diizinkan untuk melawan, mempertahankan diri, setelah pencuri atau perampok dan khawarij melarikan diri, tidak dibenarkan untuk mengejarnya. Lalu bagaimana? Beliau akan melanjutkan batasan-batasan permasalahan ini. Laisa li ahadin illa al-imam au wulatul muslimin. Tidak boleh mengejar perampok tersebut atau pembunuh tersebut dan pencuri tersebut untuk menangkapnya kecuali waliul amr. Perhatikan baik-baik permasalahan ini. Diizinkan pada awalnya untuk melawan, mempertahankan nyawanya, nyawa anaknya, nyawa istrinya atau hartanya, sebatas mempertahankan. Lebih dari itu, yang pertama batasannya, jika pencuri atau perampok atau teroris khawarij tersebut melarikan diri, tidak dibenarkan bagi kita sebagai rakyat sipil untuk mengejarnya dan menangkapnya. Karena setelah itu adalah tugas dan wewenang waliul amr.
Nah, ini satu permasalahan. Namun dijelaskan pula oleh para ulama bahwa ketika ada seorang berupaya membunuhnya atau merampas hartanya, tahapan pertama sebelum dia memulai melawan, sebelum dia memulai mempertahankan diri dengan apa yang dia mampu, adalah dia beristighatsah, meminta pertolongan, menjerit, memanggil orang-orang di sekitarnya. Nah, tidak kemudian langsung serta-merta dia melawan, tetapi meminta tolong dulu. Ini proses pertama. Jika ternyata proses ini atau tahapan ini tidak terwujud, di saat itu dibolehkan baginya untuk mempertahankan diri dengan melawan. Dengan apa yang dia mampu. Kalau pencuri membawa senjata, tidak mungkin tentunya kita hanya melawannya dengan tongkat. Maka dengan terpaksa kita ambil senjata juga untuk menyelamatkan diri kita. Nah, sekali lagi, tahapan pertama apa? Mencoba untuk meminta pertolongan. Yang kedua, dia hanya boleh melawan untuk melumpuhkan si pencuri atau perampok dan khawarij tadi. Selebihnya, ketika mereka melarikan diri, tidak dibenarkan bagi kita mengejar mereka. Karena ini adalah wewenang waliul amr. Kemudian Al-Imam Ahmad melanjutkan, wa innama lahu an yadfa'a an nafsihi fi maqamihi dzalik. Hanyalah bagi dia diizinkan untuk membela diri, mempertahankan jiwanya pada kondisi seperti itu. Tidak lebih dari itu. Nah, wa yanwi bijuhdihi alla yaqtul ahadan. Tentunya dia berniat ketika mencoba melawan, walaupun dia sudah memegang senjata, karena si maling atau pencuri atau khawarij memegang senjata, pedang dan yang semisalnya, dia meniatkan di dalam kolbunya untuk tidak membunuh si pencuri. Meniatkan di dalam kolbunya untuk tidak membunuh si perampok atau si khawarij tadi. Karena bukan wewenang dia. Sebatas mempertahankan diri. Tapi ada pertanyaan, kalau ternyata di saat upaya perlawanan dan mempertahankan diri itu terbunuh salah satu jiwa. Misalkan yang pertama, si pencuri terbunuh. Bagaimana hukumnya secara syar'i? Maka beliau melanjutkan, fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fal ma'rakah atau fil ma'rakah fa ab'ada Allahul maqtul. Wa in qutila hadha fi tilkal hal wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malih rajautu lahu asy-syahadah. Kata beliau, jika ternyata si pencuri atau perompak atau perampok atau sang khawarij tadi ternyata terbunuh dalam proses perlawanan tersebut, maka sungguh Allah telah menjauhkan si pencuri atau perompak itu dari dirinya dan telah menyelamatkannya. Sebatas ini. Artinya, dia tidak bersalah. Si pemilik rumah atau saudara kita yang mempertahankan diri dan nyawanya atau mempertahankan hartanya, kemudian si pencuri atau perampok terbunuh dalam keadaan proses pertama sudah dilakukan, meminta tolong, mencoba menelpon kalau di zaman ini kepada pihak terkait, kepolisian misalkan, dia mencoba menelpon, diupayakan, atau cara lain yang intinya dia berupaya meminta pertolongan untuk tidak terjadi
perlawanan. Misalkan dengan sebab orang pada datang si pencuri lari, sehingga tidak terjadi perlawanan itu. Ya. Barakallahu fikum. Dengan yang berikutnya disertai apa? Niat di dalam kalbu. Tidak ada rencana untuk membunuh si pencuri atau si perampok. Jangan kemudian karena dia orang yang kebetulan ahli bela diri, sudah tahu pencuri mau masuk ke rumahnya, dia siapkan pedang. Ya. Begitu masuk langsung ditebas lehernya. Nggak boleh. Secara hukum syar'i nggak boleh. Dia memberi peringatan, awas, jangan masuk, misalkan. Boleh mengancam dengan kata-kata, saya bunuh kamu. Tapi di dalam kalbu dia tidak meniatkan untuk membunuh orang tersebut. Hanya untuk menggertak dia. Kemudian menjerit, agar tetangga kanan, kiri, depan, belakang mendengar. Harapannya si pencuri atau perampok melarikan diri. Walaupun si tuan rumah ahli bela diri, mampu menghadapi perampok tadi, jangan melakukan perlawanan sebelum tahapan-tahapan tersebut dilakukan. Kalau ternyata dia masuk ke rumahnya mencoba untuk melumpuhkannya, jangan kemudian ditebas lehernya atau tempat-tempat yang mengantarkan kepada kematiannya. Misalkan dipukul dengan pedang pada kakinya sehingga dia lumpuh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, kalau ternyata si tuan rumah terbunuh, saudara kita yang diserang oleh perampok ini yang terbunuh dan sudah berupaya untuk mempertahankan diri, maka diharapkan kematian dia sebagai seorang syahid. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan dalilnya, kama jaa fil ahadits, sebagaimana telah dijelaskan dalam berbagai hadis, wa jami'il athar, dan berbagai athar lainnya, fi hadza, dalam perkara ini, innama amarahu biqitalihi, hanyalah dalil-dalil tersebut memerintahkan orang tadi untuk melakukan perlawanan. Walam yu'mar biqatlihi, dan tidak orang tadi, si tuan rumah atau saudara kita, tidak diperintah oleh Rasul untuk membunuhnya. Qital itu perlawanan. Walaupun terpaksa nanti ujung-ujungnya sampai pada terbunuhnya salah satu pihak. Beda al-qital dengan al-qatl. Kalau al-qital itu proses perlawanan yang mungkin terjadi di sana, saling menjatuhkan, saling mencoba untuk melumpuhkan, walaupun sampai terjadi pembunuhan. Ini namanya qital. Syariat tidak memerintahkan kepada kita untuk membunuh. Tapi syariat hanya memerintahkan kepada kita dan mengizinkan untuk apa? Melawan. Begitu kata Imam Ahmad rahimahullah. Qala walam yu'mar biqatlihi, dan tidaklah orang tadi diperintah oleh Rasulullah untuk membunuhnya. Wala ittiba'ihi, dan tidak pula diperintah untuk mengejarnya. Tidak. Rasulullah tidak mengatakan kalau dia lari kejar sampai kau dapat dan kau tangkap dia, tidak. Nah. Wala yujhiz alaihi in suri'a au kana jarihan, dan tidak boleh untuk membunuhnya setelah si pencuri atau perampok atau khawarij tadi terlumpuhkan atau dia terluka. Sudah lumpuh, kemudian antum dengan penuh emosi menebas lehernya. Nggak boleh. Tidak dibenarkan. Walaupun mungkin polisi dan aparat hukum tidak mengetahuinya, antum bisa beralasan, ini di rumah saya, dia pencuri, masuk ke rumah saya, dan saya terpaksa membunuhnya. Padahal tidak. Si pencuri sudah lumpuh. Si pencuri sudah tidak berdaya. Tetapi Anda masih berupaya membunuhnya. Maka walaupun pihak terkait, polisi dan yang semisalnya tidak mengetahuinya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat dan maha mengetahui. Innamal a'mal binniyat. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Apakah dia tergolong sebatas orang yang membela diri,
ataukah dia sudah posisinya sebagai pembunuh. Ditentukan oleh apa? Innamal a'mal binniyat. Setiap amalan itu hanyalah ditentukan oleh niatnya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa hadis innamal a'mal binniyat mewarnai berbagai hukum syariat. Dalam kitab fikih dalam kitab taharah, dalam kitab salat, dalam kitab saum, zakat, dalam kitab muamalah, perdagangan dan yang lainnya termasuk dalam permasalahan ini. Niat sangat menentukan. Apa yang ada di dalam kolbu si tuan rumah atau pihak yang diserang tadi? Sebatas mempertahankan diri atau sudah ada niat mau membunuh? Ya. Barakallahu fikum. Misalkan terpancing emosinya, putra dia terkena oleh pisau sehingga terluka tangannya dan dia marah, pencuri yang sudah tak berdaya itu dia tebas lehernya hingga mati. Ini juga dia telah melakukan pelanggaran. Di sini seorang muslim tentunya berdoa kepada Allah untuk tidak diberi ujian dengan ujian seperti ini. Namun apabila dengan takdir Allah terjadi musibah seperti ini, maka harus dijalani secara ilmiah. Inilah ahlus sunnah. Menjalani agamanya dengan ilmiah, bukan dengan emosional dan amarah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah melanjutkan, wa in akhadhahu asiran falaysa lahu an yaqtulah. Kalau dia berhasil menawan si pencuri atau perampok dan khawarij tadi, tidak diizinkan baginya untuk membunuh. Wala yuqimu alaihi al-had, dan tidak boleh menegakkan hukum had, hukum tindak pidana pada waktu itu juga. Enggak. Misalkan putra dia atau istri dia kena tebasan pedang si pencuri hingga terputus tangannya. Tidak kemudian setelah si pencuri tidak berdaya, lemas, tidak mampu melakukan perlawanan, dia mengatakan saya akan kisos kamu. Tangan kamu juga saya putus karena kamu telah memutus tangan istri saya. Tidak. Itu sudah di luar batas yang diizinkan. Karena itu adalah wewenang waliul amr. Wewenang pemerintah. Betapa indahnya Islam. Betapa indahnya Islam. Dan ini salah satu mahasinul Islam. Salah satu bentuk keindahan-keindahan Islam dalam hukum-hukumnya, dalam syariatnya. Walakin yurfa'u amrahu, atau walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allah fayahkumu fihi. Namun yang semestinya dia lakukan adalah melaporkan peristiwa itu, peristiwa pencurian tersebut atau perampokan tersebut atau serangan teroris khawarij tersebut kepada pemerintah atau pihak yang ditunjuk agar dilakukan penegakan hukum padanya. Demikian barakallahu fikum. Di antara dalil yang menunjukkan diizinkannya kita untuk melawan pencuri atau perampok yang mengancam harta kita, apalagi jiwa kita, ada beberapa hadis antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Qala man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid, wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Qala ya Rasulullah, ara'aita in qataltuhu? Qala huwa finnar. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia sebagai syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan harga diri, kehormatan dirinya dan keluarganya, maka dia sebagai syahid. Dan barang siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan dan membela jiwanya, maka dia sebagai syahid. Ada seorang bertanya kepada Nabi, lalu bagaimana kalau ternyata kita yang berhasil membunuh dia? Maka kata Rasulullah, orang tadi, perampok tadi, pencuri tadi,
dan yang lainnya, dia posisinya atau tempatnya di neraka.